Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Henry dengan program studi pengembangan tafsir Fakultas Usuluddin dan Studi Agama sedikit ingin menjelaskan tentang tafsir Al-Jawahir di tafsir Al-Quran karya Tantawi Jauhari. Di sini tentu yang pertama sebelum kita memasuki kepada tafsir Al-Jawahir ini, tentu kita harus mengenal siapa atau biografi tentang Tantawi Jauhari ini. Pertama itu biografinya Syekh Tantawi bin Tantawi Al-Misri Al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Tantawi Jauhari, lahir di desa Kifir, Iwadillah, Mesir pada tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi dan wafat pada hari Kamis 1 Zulhijjah 1358 Hijriah atau bertepatan pada 11 Januari 1940 Masehi di Kairo, Mesir. Di usia mudanya, Tantawi berguru di Al-Ghair sambil membantu orang tuanya sebagai petani, kemudian pergi ke Al-Azhar Kairo dan menyelesaikan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1311 Hijriah atau bertepatan dengan 1893 Masehi. Tetapi sangat tertarik dengan ajaran Muhammad Abduh di Al-Azhar, terutama tentang tafsir dengan melanjutkan studi ilmu fisika. Tantawi Jauhari banyak terpengaruh dengan pandangan Muhammad Abduh, terutama pandangan untuk mengadakan reformasi masyarakat dan menyerang bid'ah, waham, dan taklid. Di situ sedikit penjelasan tentang biografi Tantawi sebagai penulis kitab Al-Jawahir. Untuk latar belakang penulisan dan penama kitab, menurut Mukadimah Tafsir Al-Jawahir, latar belakang penulisan tafsir Al-Jawahir ini adalah kesadaran akan pentingnya insting untuk mencintai keajaiban dunia dan keindahan alam baik di bumi maupun di langit. Semuanya teratur dan sangat menarik bagi mereka yang ingin terjadi semua rasanya sejak dulu kala. Itulah latar belakang dibuatnya tafsir Al-Jawahir, yang kemudian tentang bagaimana kenapa bisa dibuat Al-Jawahir tafsir Tantawi ini. Tafsir Jauhari yang disebut dengan tafsir Al-Jawahir di tafsir Al-Quran Al-Karim ditulis oleh Imam Tantawi Al-Jauhari dan terdiri dari 25 juz. Cetakan kedua dikeluarkan pada tahun 1305 Hijriah oleh percetakan Mustafa Al-Baladi, Mesir dalam 16 jilid. Di sini Tantawi mengatakan bahwa kecenderungan untuk menggunakan tafsir ilmiah menyebabkan lebih banyak ketidakpuasan terhadap tafsir yang ada. Imam masa lalu terlalu berfokus pada kitab-kitab fikih dan mengabaikan ayat-ayat tentang alam semesta. Tidak kurang dari 750 ayat Al-Quran berbicara dan mendorong manusia ke arah kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut penelitian Tantawi yang mempertanyakan mengapa mufassir klasik hanya melakukan penelitian dan menekankan banyak hal tentang ilmu fikih yang tidak lebih dari 500 ayat dan tidak memberikan perhatian yang cukup pada petunjuk yang diberikan Al-Quran dalam bidang seperti ilmu hitung, fisika, biologi, tumbuhan, dan sosial. Inilah salah satu kenapa Tantawi ini mengembangkan metodologi tafsir yang menggunakan pendekatan ilmiah seperti yang disebutkan dalam Mukadimah dalam karyanya. Sebagai contoh, dia berpendapat bahwa para ulama fikih melampaui batas dan membahas air wudu sehingga 4 mazhab meneliti ratusan jilid kitab fikih. Untuk selanjutnya ada beberapa faktor yang mendorong Tantawi Jauhari menulis kitab ini. Yang pertama itu tidak banyak orang yang berpikir tentang alam dan keajaiban yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, Al-Quran itu mencakup semua yang ada di bumi. Dan yang ketiga, dalam Al-Quran ada lebih dari 750 ayat tentang sains atau pengetahuan, tetapi hanya 150 ayat tentang fikih. Maka dari itu dan selanjutnya tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk menghilangkan ketinggalan umat Islam dari ilmu pengetahuan dan mendorong mereka untuk bangkit dan mampu menggali Eropa dalam bidang agraris. Mengenai latar belakang penulisan Jauhari, ini merupakan dua faktor yang latar belakangnya, yaitu faktor internal, faktor internalnya yaitu konflik psikologis, dan yang kedua itu kekhawatirannya sebagai ulama
terhadap sikap dan perhatian para ulama terdahulu, di mana mereka lebih mengutamakan aspek hukum dalam Al-Quran dan mengabaikan persoalan ilmu kealaman. Yang ketiga itu pandangannya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Nah, di situ. Dan kekecewaannya terhadap penafsiran ulama sebelumnya yang notabene perpanjangan tangan dari mazhab yang dianutnya atau penafsiran yang berkisar hanya pada masalah lafaz. Kalau faktor eksternalnya itu kondisi umat Islam yang terpuruk dan terbelakang dalam pengetahuan modern science. Yang kedua ada kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang sangat pesat di negara-negara barat dan Eropa. Yang ketiga ada kondisi persatuan umat Islam yang rapuh dan kesejahteraannya sehingga mudah dipecah belah oleh kaum imperialis barat atau kaum barat. Dari situlah Tantawi menuliskan kitab Al-Jawahir ini tersebut. Kalau untuk ciri khas tafsir Al-Jawahir itu sendiri, memiliki ciri khas yang menyebabkan pendekatan ilmiah dan menafsirkan Al-Quran. Salah satu ciri utama adalah banyak informasi terkait ilmu pengetahuan yang seringkali dibandingkan dengan penafsiran teks ayat itu sendiri. Itulah kalau untuk metode dari tafsir Al-Jawahir itu sendiri, yaitu menggunakan metode tahlili, yang berarti penafsiran dilakukan secara sistematis dan rinci dari awal surat sampai akhir, disertai dengan munasabah antar ayat untuk membangun pengalaman. Untuk membangun pemahaman yang holistik. Kalau corak tafsir Al-Jawahir ini menggunakan corak tafsir birai yang mengutamakan menggunakan akal dan ijtihad dalam menjelaskan makna ayat. Di situ. Adapun corak dan metode itu telah disebutkan tadi, tujuan adalah agar orang-orang baik yang beragama Islam maupun non-Muslim menyadari bahwa Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan alam yang dapat memperkuat iman dan akidah mereka dalam menafsirkan Al-Quran dengan ilmu yang modern. Kalau untuk contoh aplikasi dan penafsiran pada tafsir Al-Jawahir itu bisa kita lihat pada Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dalam tafsir Tantawi ini, Tantawi Jauhari menafsirkan ayat tersebut dari perspektif ilmiah dengan menjelaskan bahwa istilah-istilah alam dalam ayat ini tidak hanya mengacu pada dunia fisik yang tampak, tetapi meliputi berbagai alam yang terdiri dari alam atas dan alam bawah. Alam atas meliputi makhluk al-gaib seperti malaikat dan makhluk Allah yang tidak kasat mata, sementara alam bawah mencakup bumi, lautan, gunung, dan semua makhluk hidup termasuk manusia. Penafsiran ini juga menunjukkan meliputi alam gaib seperti malaikat dan makhluk Allah. Dan semesta alam itu juga mencakup bumi, lautan, gunung, dan semua makhluk termasuk manusia. Jadi penafsiran ini menunjukkan juga bahwa konsep penciptaan dan kerajaan Allah mencakup keseluruhan suasana alam semesta, baik yang kasat mata ataupun yang tidak. Mungkin itu sedikit penjelasan dari tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Al-Jauhari. Mungkin saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.